Jangan nyari bambu. Kali ini saya sedang bersama adik-adik Genteng Pacing ya. Kita bakal ngoyak ikan di salah satu kolam milik warga. Biasanya kita melaksanakan ini ketika mau hajat lembur. Ini sebagai hiburan bagi masyarakat Genteng Pacing. Cara menangkap ikan begini sudah lama dilakukan. Meski terbilang sulit, tapi sudah digunakan sebelum adanya alat tangkap ikan lainnya. Cara seperti ini juga melatih kecerdasan, teman. Hehehe, ikan yang hidup akan sulit ditangkap. Kami berusaha segesit mungkin supaya ikan bisa tertangkap. Oh iya, salah satu jenis ikan yang banyak dibudidayakan di sini, ikan mas. Ikan ini punya nilai ekonomi tinggi dan daya adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan dan makanan yang tersedia. Di situ ada, Kak. Mana? Di situ tuh satu. Ikan mas sudah dipelihara manusia sejak tahun 475 sebelum Masehi di Cina. Kalau di Indonesia, baru sekitar tahun 1920. Katanya sih, ikan mas dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Yuk, simpan. Oke, terus dulu. Ternyata susah banget ngoyak ikan. Ini capek berdarah tangan saya. Tadi kena batu, tapi banyak. Orang Genteng Pacing hebat-hebat. Saya dapat satu, mantap. Yuk, nyari lagi. Setelah ini, Abdi mau mengolah ikan. Penasaran ikannya dimasak apa? Ikuti terus ya. Banyaknya ikan di sini membuat masyarakat mahir mengolah jadi aneka makanan. Kalau yang mau dibuat ini, acar ikan mas. Ikan disajikan dengan bumbu acar kuning dari aneka rempah. Biasanya jadi menu jamuan makan dalam jumlah besar, seperti acara hajat lembur. Bu, cobanya ya, Bu ya. Bismillah. Enak. Rasanya enak. Gurih. Mantap. Kunyit memang pewarna alami kuning yang sudah dipakai dari zaman nenek moyang. Tidak hanya warnanya yang bagus, tapi kunyit mengandung kalsium, protein, dan fosfor yang bagus untuk tubuh. Kunyit tidak hanya bisa dipakai untuk acar kuning. Bumbu yang satu ini juga sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai atau kari. Di lingkungan Genteng Pacing, masih banyak masyarakat yang memelihara ikan untuk dimasak sehari-hari atau pada acara-acara tertentu. Salah satunya ini adalah acar ikan mas. Saya cobain dikit ya. Rasanya enak dan yang terasanya itu adalah pedasnya. Mantap. Ikan memang salah satu makanan favoritku, teman. Tidak hanya enak, tapi juga banyak gizinya. Daging ikan mas mengandung protein, lemak, mineral, dan vitamin. Masih ada juga kandungan omega 3 yang dapat membantu pertumbuhan tulang.
Ada satu lagi nih, kudapan dari genteng Pacing. Namanya kue pipis. Hehehe, unik juga ya namanya. Kue pipis berbahan dasar singkong, teman. Kue ini bisa jadi santapan saat pesta atau acara penting lainnya. Bisa juga dimakan sehari-hari. Kalau ngomongin singkong, tidak ada habisnya ya, teman. Bahan makanan ini memang banyak ditemukan di Jawa. Singkong memang bisa diolah jadi berbagai macam makanan. Singkong juga mengenyangkan. Tidak heran diminati sebagai pengganti nasi. Singkong memang mengandung cukup tinggi kalori dan sumber energi yang baik. Jawa Barat termasuk salah satu penghasil ubi kayu yang cukup besar. Tidak heran kalau di sini banyak sekali makanan berbahan dasar singkong. Kue pipis dibungkus dengan daun pisang. Ini juga memanfaatkan ketersediaan tanaman pisang yang melimpah di sini. Mereka meneruskan tradisi menggunakan pembungkus daun pisang ini dari zaman nenek moyang. Setelah semua siap, kue langsung dikukus. Setauku kalau dikukus begini bisa membuat teksturnya lebih lembut. Hajat lembur termasuk salah satu tradisi yang masih terjaga di Genteng Pacing, Sumedang. Ada beberapa syarat dalam hajat lembur, diantaranya membuat kias dari dedaunan. Apa itu kias? Sabar teman, kita cari dulu ya daunnya. Sekarang kita lagi nyari 3 dedaunan di mana itu harus ada pada saat hajat lembur. Di sini kita akan mencari salah satu daun yaitu namanya daun darangdan. Oke Pak, yang mana daun darangdan teh Pak? Daun darangdan tumbuh liar di hutan. Daun ini sudah digunakan dari zaman nenek moyang. Katanya daun ini untuk menolak bala. Apa daunnya Pak? Pengambilannya hanya saat acara hajat lembur saja teman. Jumlah diambil sesuai kebutuhan. Untuk acara ini butuh daun yang banyak karena akan dibagikan ke warga. Daun itu teh nantinya dikumpulkan dan dirangkai dengan daun lainnya. Ayo kita cari lagi. Ini tumbuhnya liar, Pak? Iya, liar ini. Kan yang tadi itu kan di atas tanah gitu kebun ya. Kalau gini di gini ya. Itu palias tuh apa sih, Pak? Ada namanya nggak sih palias tuh? Artinya gitu. Untuk ini tolak bala. Tolak bala. Oh, jadi biar nggak ada musibah ya, Pak gitu Ya. di kampung ini. Jukut palias termasuk tanaman rumput. Biasanya tumbuh liar di tembok yang sudah tua. Daun ini juga dipercaya dapat menolak bala. Jukut palias lebih mudah ditemukan dibanding daun darangdan. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan daun ini dipakai dalam tradisi tolak bala. Yang jelas sih sudah diwariskan turun-temurun. Kalau ini namanya harupat yang diambil dari pohon aren. Kalau di dia mah biasanya disebut tangkal kawung. Hampir semua bagian tangkal kawung bisa dimanfaatkan loh, termasuk ijuknya. Bagi masyarakat di sini, harupat punya makna teman. Sebagai manusia, sebaiknya kita jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tadi apa itu? Nah, kalau daun nanas sudah biasa dimanfaatkan kerajinan, olahan, dan masih banyak lainnya. Kalau di sini juga dipakai untuk kias. Gitu ya, Bang? Ya, hiji deh, tos. Iya, sebelum mengikuti prosesi lainnya, perkenalkan nama abdi teh Insan Nugraha, jajaka asli Sumedang. Lahir 20 tahun yang lalu.
Sebagai putra daerah, Abdi wajib melestarikan dan mengenalkan berbagai tradisi di Jawa Barat ke generasi penerus. Ini teh Bu, dipotongin ini. Kanggo naon nih teh? Ini ngomong-ngomong Bu, ininya halus Bu. Ya kayak hati Ibu. Oke Bu, udah ini. Ini kan udah nih Bu nih, udah ini. Saya mau tahu nih, ini lanjut ke ini gimana cara potongnya Bu? Boleh saya nyoba Bu, ajarin Bu, gimana? Cara potongnya? Oh, tangkainya doang. Nah, kalau misalkan ini kan, ini tuh daun apa sih Bu? Namanya? Darang dan ya Bu ya. Biasanya suka dipakai apa lagi Bu? Kecuali kalau misalkan nggak dipakai buat kegiatan hajat lembur tuh biasanya kayak apa Bu? Dipakai. Bisa jadi lalapan nggak Bu? Enggak. Penyusunan kias biasa dilakukan bersama. Jumlahnya dibuat sesuai jumlah kepala keluarga atau sebanyak-banyaknya. Tak jarang setiap orang membawa pulang bisa lebih dari 1 kias. Ya, namanya. Ini udah jadi ya Bu? Udah jadi ya ini? Oke. Ini adalah namanya kias. Kias ini akan dibagikan ke setiap kepala keluarga yang ada di dusun ini. Setiap kepala keluarga akan menempelkan di depan pintunya sebagai tolak bala atau sebagai penghindar dari musibah. Penggunaan kias juga sudah sejak zaman dulu kala, teman. Warga di sini masih percaya kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi musibah. Masyarakat melaksanakan upacara tolak bala sebagai upaya untuk memelihara tradisi. Kalau dilihat dari sejarahnya, tradisi semacam ini menjadi warisan leluhur yang harus dipelihara sebagai suatu kearifan lokal. Ibu, ini putih-putih gini garis pakai apa Bu? Pakai kapur. Kalau pakai lipstik Ibu bisa? Enggak bisa. Oh gitu. Jadi ini tuh ditandain seperti ini tuh menurut masyarakat di sini ini sebagai pengusir dari makhluk halus. Katanya makhluk halus takut dengan warna putih dan kapur-kapur kayak gini. Sekarang kita akan menuju ke tempat hajat lembur. Kita akan menyimpan berbagai masakan yang dibuat oleh masyarakat, termasuk yang telah saya buat kemarin, yaitu kias. Ayo Ibu, semangat. Budaya ngaruat lembur atau hajat lembur dilakukan sebagai ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai simbol tolak bala terhadap bencana yang akan menimpa desa. Sekarang kita sudah di dusun lingkungan Genteng Pacing dan kita akan memulai hajat lembur, di mana kita sudah lihat banyak masakan yang telah dibuat masyarakat untuk disiapkan di hajat lembur ini. Untuk itu kita ikuti dulu prosesinya ya. Dari tradisi ini, masyarakat belajar mengenai sikap menghargai alam di mana mereka tinggal. Selain itu, juga bisa saling mengeratkan diri dan saling menjaga. Tolak bala berasal dari bahasa Melayu. Tolak atau menolak, bala berarti musibah atau bencana. Jadi bisa dibilang ini kegiatan yang bertujuan menghindari kejadian buruk atau nasib tidak baik untuk diri sendiri dan komunitas di masyarakat. Setelah serangkaian ritual, seluruh masyarakat duduk bersama dan membaca doa yang dipimpin pemuka adat. Udah beres acara, semua masyarakat di sini akan melaksanakan makan bersama sebagai rasa syukur mereka terhadap acara hajat lembur. Yuk, makan dulu. Setelah berdoa, semuanya makan bersama semua makanan yang sudah disiapkan. Dalam tradisi ini ada pembagian air. Masyarakat akan membawa pulang untuk mandi dan keselamatan. Masyarakat percaya air juga bisa membawa berkah dan memakainya sebagai tolak bala untuk di sawah atau halaman rumah. Cara masyarakat dalam melakukan tradisi ini beda daerah, beda juga caranya, teman. Di sini dengan menggunakan kias yang dibagikan ke warga untuk dipasang di sudut rumah.